Karena gini, kalau misal dia Fredrin atau Matilda sekalipun, kanan itu bisa ngamanin entah Matilda Fredrin plus Iritelnya. Iya. Iya, lebih banyak Jadi- lagi opsinya. Jadi mending yang power aja lo pegang sekarang. Apa yang lo pede, lo yang power lo pegang, lo amanin. Tapi kita harus ingat, Vancelot Van Solot. di Iya, tangan dia yang Aura. bahkan berani di depan Fredrin untuk mengamankannya. Tapi Matilda yang langsung diamankan pada fase pertama. Dan bahkan ada Iritel dan Fredrin yang tidak akan dilepaskan begitu saja. Bener gak? Lo Iya. mau nih gini ya, lo mau ngambil Fredrin atau Matilda, lo tetap di seberangnya itu akan ada Iritel plus satu itu. Iya. Cuma sekarang, kenapa aku tadi lebih prefer ke arah Fredrin? Karena sekarang power dari Van itu ada di tangan dari sosok seorang Fredrin. Sedangkan selama ini berlangsung MPL Season 12, menurut kamus dari BMKB, di mana walaupun ada Lancelot di tangan dari Nile, belum ada yang bisa Lancelot di atas Fredrin selain Van. Selain Betul, Van, makanya itu. Van Slot itu dari situ. Makanya itu yang aku cukup khawatirkan ya. Dan bahkan pada saat itu Lancelot-nya dari Van menangnya lawan Geek Farm di leg yang pertama. Itu dia. Itu. Jadi kayaknya bisa kita bilang itulah jawaban kenapa mungkin melepas Fredrin kayaknya ya. Iya. Dia cukup berani untuk melepas Fredrin supaya oke, gue juga pakai Fredrin, gue ambil, gue first prio, agak cukup kurang maksimal kayaknya. Lebih baik karena Martis. Nah sekarang Martisnya bakal kita pertanyakan apa yang bakal dia bawa. Impure Rage agar damage-nya lebih tinggi dengan adaptive damage. Atau Quantum Charge. Atau Killing Spree. Wah Killing Spree sih aku suka Biar banget. Biar ngibrit. decimate-nya makin lebih cepat larinya. Hybrid. Waduh, udah. Tapi di sini kayaknya Kufra bakal jadi pick yang bagus sih. Ada Kufra. 3 hero dash. Kufra duluan kah atau jangan-jangan Kaja biar make sure tidak ada hero yang bisa tertangkap di sana. Tapi Lilia yang akan diamankan oleh Sin. Wah, Berani sekali dia mengamankan Lilia ya. Yang kalau misalnya aku lihat sih kayaknya tidak terlalu menjadi priority pick. Cuma yang pasti mereka ingin memegang kaki dari Martis. Mereka ingin buat Martisnya ini gak bisa masuk terlalu dalam. Iya, atau memaksakan Martisnya melakukan Mortal Coil. Atau Betul. satu jawaban terakhir, deny pick atas Aboy. wah, Deny pick atas Aboy ketika nanti Aboy masih memiliki power terhadap Faramis. Karena kita tahu Faramis. Lilia akan sangat mudah untuk membuka Netherrealm. wow, itu bisa jadi counter yang disiapkan oleh Aura. Dan sekarang banning yang kedua, Aura akan lebih berfokus gimana mereka menutup hero dari Lux sendiri. Wah kalau misalkan udah hal yang jauh kayak gini sih tanggung Pakitonya juga harus ban sih Iya, kayaknya. Pakito Karena ya. lagi dan lagi kalau kita berbicara look dengan rotasi cepatnya cut wave yang dari tadi dia leading di atas Aran. Untuk sekarang berarti mereka harus memperhatikan bagaimana pola 4-1 dari Geek Farm-nya. Antara mereka memperkuat 4-nya, perkuat roamer untuk Samohnya agar tidak kalah dari segi team fight-nya. Atau mereka menangkan match up XP lane-nya. Terisla masih ada soalnya Cimomo. Sun rises Tuh, when I give the tapi word. sepertinya Khalid yang akan ditutup. Target lagi. Apakah memang mereka mau coba mengambil nanti Pakito untuk Aran? Pakito untuk Aran ya. Hmm. Kalau aku sih mikirnya misalkan Pakitonya diamankan, berarti roamernya harus roamer yang bisa lockdown. Kaja adalah opsi yang bagus. Kalau Kaja di band di sini, kayaknya Geek Farm udah melihat potensi dari Pakito yang tadi Cimomo bilang. Tapi mereka jadi antara dua pilihan. Oh. Karena ada Kufra. Mereka biarkan Kajanya berarti. Oke, sengaja. Biar kajanya itu bisa di counter. Iya. Even Judgment, langsung si King Eagle. Nah itu dia. Nah itu. Pakito dulu, Kaja last pick. Chance untuk Samoh mengamankan Kaja makin lebih besar Cimomo. Apakah Aboy akan mengambil Faramisnya untuk bisa setidaknya ada Matilda yang akan nanti menabrak dengan Circling Eagle. Tapi ketika team fight panjangnya masih ada Netherrealm. Gak tau kenapa aku lebih suka lapu-lapu untuk look di sini. Lapu-lapu. Lapu-lapu untuk Luke. Biar ketika nanti ada yang terkena Divine Judgment, Luke akan menutup dengan Breath of Fighters-nya. Dan bahkan kita tahu sendiri, Breath of Fighters ini bisa melakukan zoning terhadap Lilia dan juga Iritel. Atau mungkin Yuzong, Yuzong, betul. Tapi menurut aku Yuzong agak... kalau Yuzong kayaknya langsung kepicu gara-gara Iya, Purify sih. makanya. Tapi kali ini dengan adanya Novaria dan Esmeralda. Wah, Esmeralda sprint seharusnya. Karena ketika udah ada Lilia duluan yang dipick sama teman-teman dari Aura Fire, kemungkinan besarnya berarti di sini bakal ada Esmeralda pelari handal nih untuk menghindari
serangan slow effect dari Angry Gloom. Sprint ya. Sprint. Aboy juga belum ada orang yang bisa megang Aboy ya di arah belakang. Nah sana makanya ya. Kaja bakal jadi bagus banget di sini. Kaja bagus banget, Kaja oke banget. Tambah lagi juga bisa mengikat Esmeralda, bisa mengcover juga. Nah opsinya dua. Kalau mau pick off ada Kaja, kalau mau team fight, ini Lilia sama Mino kuat banget di mid lane. Gue sih lebih suka Mino sih. Mino? Mino, kenapa? Karena ini bakal ada sosok yang bisa loncat ke arah belakang, bahkan bisa counter setup. Nah, Tapi mereka menjawab dengan pick off. Mereka menjawab Sepertinya dengan kita tidak akan melihat Flask of the Oasis dari Aura Fire. Wow. Tapi dari Geek Farm mereka ada Matilda, jadi kita akan melihat lagi dan lagi Circling Eagle yang nantinya akan membukakan hampir semua rerumputan di Land of Dawn. wow, dan ini Divine Judgment yang bisa jadi kunci team fight untuk Aura. Permasalahannya, apakah seberapa cepat Kabuki di sini siap join team fight dengan pemain-pemain dari Aura? Dan gimana caranya Aura memaksimalkan potensi dengan adanya Lilia bersama dengan Angry Gloom yang akan dibawakan di arah early pressure untuk tim Aura. Karena ingat, Fredrin di tangan Van juga cukup menakutkan dengan adanya retribution yang begitu on point dari kedua jungler. Alright, one last chance. Kesempatan terakhir untuk kedua belah tim. Yang satu butuh harapan untuk menuju ke arah berkat. Aura Fire juga butuh harapan untuk memenangkan game kali ini. Jadi buat kalian semua, ini adalah kesempatan terakhir untuk membuktikan. Jadi FPL Arena bisa tepuk tangannya. Let's go menuju ke arah Lane of Town. Apakah dengan adanya Marky menjadi senjata rahasia yang sudah memang dipersiapkan oleh Geek Farm di minggu terakhir, atau memang menjadi resiko yang terlalu besar dimainkan di minggu kali ini? Pedang bermata dua yang kali ini sedang Geek Farm pegang. Akankah menjadi sebuah langkah baru mereka menuju ke upper bracket setelah mereka memenangkan match melawan RRQ kemarin? Dan sekarang kita bakal melihat ada banyak banget Wilderness Blessing. Baloyski menggunakannya, Kabuki juga menggunakannya. Bahkan kayaknya territorial team fight akan terjadi di river dan juga di jungle, Cimomo. Lihat, Wilderness Blessing yang beberapa menjadi opsi dari masing-masing pemain. Ya, sekarang udah mulai cukup populer ya. Iya. Dengan ngebawa emblem ini. Tapi kalau kita melihat juga sebenarnya dengan Anchorage di tangan dari kedua pemain Geek Farm akan memberikan sedikit damage tambahan. Wah, Baloyski. Oke, bakal coba ditangkap first blood di tangan dari Aura Fire. Baloyski juga telah mengeluarkan flickernya. Itu sepertinya agak cukup kurang expect ketika adanya 4 pemain yang melakukan rotasi ke arah top lane benar-benar untuk mengikat sosok dari Baloyski. Dan damage-nya juga cukup dilihat-lihat dari Sin dan juga Aran yang early-nya hanya membutuhkan 2 level nih Cimomo. Makanya ini kalau kita berbicara early game, kayaknya Aura Fire bakal lebih mencoba untuk proaktif. Apalagi semenjak Baloyski-nya sudah mengeluarkan flicker di menit-menit sebelum Turtle show up. Ditutup loh rotasinya, lihat. Deny cutting minion ditutup untuk Aran, tapi ini nggak ditutup untuk sosok Luke. Luke-nya jadi punya power lebih unggul. Baloynya yang justru nutup jalan ya. Iya, dia nutup jalan supaya Luke-nya akan bantu ke Turtle lebih cepat. Dan Aran nggak bisa. Aran tetap harus butuh clear wave. Tapi kalau misalnya Aran udah cukup dengan levelnya, menurut aku Aran harus tinggalin wave-nya sih. Untungnya clear dia cepat. Oke, menuju ke arah Turtle. Adu retribution akan coba terjadi. Nile versus Van dan akan ada di tangan dari Nile. Power dari Van sekalipun top 3 Turtle Mania. Kali ini nggak bisa menghentikan retribution Nile. Retribution Nile dari game pertama benar-benar perkasa. Bahkan inget di game kedua aja perfect turtle loh untuk Geek Farm. Tapi Samo. Samo bakal coba dimakan tapi Baloyski dia hanya poking damage saja. Nile di depan sana berani menuju ke arah Van tapi Baloyski masih mau lebih. Lihat bulir jalur terbaik dan bahkan tembakan dari Aboy menuju 1 point kill. Pertarungan antar jungler tiada henti. Bahkan damage yang diberikan kali ini Aran mencoba untuk menutup ke arah Aboy tapi Aboy masih coba untuk kabur. Ada Aran! Kabur! Kabur! Ada Aran! Serem banget ya Bea dikejar sama Pakito. Dikejar bisa-bisa sama Aran. Dan balik lagi di menit yang ketiga kali ini, Marky sudah mengamankan Hasklaw. Di early game jatuhnya Geek Farm benar-benar balance agar membalaskan apa yang terjadi di early
first blood Baloyski tadi. Oh, Dan berharap. itu yang paling nyebelin liatin dari Baloyski tadi. Circling Eagle-nya bener-bener cuma buat ngegocek aja. Itu ancaman doang sih. Itu berharap sih ada defense judgment. Samu udah siap, udah itu jempolnya itu udah ada di area defense judgment sebenarnya. Iya. Cuma karena lihat langsung ada Astral Echo, Baloyski mencoba untuk melakukan pocket damage. Tapi nampaknya Kabuki mau nggak mau harus kabur kali ini ke arah belakang. Kalau Hasso nggak dipegang dari Kabuki, Kabuki sih berbahaya banget. Tapi lihat out of nowhere, pergerakan yang tiba-tiba membuat Kabuki benar-benar hampir ter-take down. Lihat, ini benar-benar drifter dari Baloyski. Nyebelin Dia kan? belok ke kiri, tarik rem tangan. Mengejutkan dan mungkin Kabuki minus 1 jantung Nah, sekarang. si Momo dari semalam ini nih yang aku gunakan nih resepnya. Agility, Wilderness Blessing, Quantum Charge. Wah, itu. Di Matilda, semua sepatu ada. Dan bahkan lihat movementnya dia. Dia gocek aja kayak gini terus. Gak ada takutnya ya. Gak bakal ada Dan takut-takutnya. nyebelin banget knockoutnya. Karena poke damage-nya itu dari Circling Eagle dalam durasi yang 3,5 detik. Betul. Aduh, tapi ya bahkan itu kayak maksain sama Ote sampai pakai flicker loh. Oke, tapi Hamu Hati di sana bakal coba melakukan distraction. Di penjasman ada menuju ke arah satu Nile. Tidak nampaknya. Gak ada zoning atau dice damage. Double point didapatkan oleh King Fab. Nile, what a retribution from Nile. Yang dimana kita bisa menyaksikan bahkan Nile itu berada di peringkat yang kelima. Dengan terpaut 2 perbedaan turtle saja. Kayaknya setelah match ini kita akan melihat Turtle Mania dari Nile akan naik di atas dari Van. Ya, Ya, bisa aja. Bahkan Nile kalau yang aku lihat dia harusnya berada di peringkat 2 sih. Dia harusnya berada di peringkat 2 karena ini Menggeser posisi Super Ken juga ya. karena sekarang kan dia berada di 47 terakhir. Iya. Terus dia sempat dapetin 3. Iya, 50 Oke, aja 50. Sekarang dia dapetin lagi 2. Wah. Itu posisi kedua. Gila sih. Dia di posisi kedua, di bawah Versik. Dari posisi 5 naik ke posisi 2 tapi Baloy lagi-lagi. Itu dia cuma pengen bulir jeruknya tuh Dan masuk ke lihat, Kabuki. lihat magic damage-nya gara-gara Flux of the Oasis. 60 magic power. Dan ditambah dengan Circling Eagle ngelakuin poking damage aja 1700 magic damage. Lihat defense judgment-nya for nothing. Karena Baloyski ingin memancing itu. Kabuki masih lihat, belum bisa masuk lebih dalam. Sedangkan Marky, gemokan langsung Sutota from Marky membuat Kabuki harus mundur dengan sprintnya. Mencoba untuk bertahan bahkan harus dengan adanya 4 man standing di arah bottom lane. Untuk membuat Kabuki selamat dan body block from Van. Kalau tidak Kabuki bersama dengan Leonya akan tersungkur di rumputan. Dan nanti Samohate akan jadi Raisa. Serba salah dia mau narik, Baloy juga salah, nggak narik juga salah. Jadi seakan-akan kayak targeting dari Samohate ini cukup dipertanyakan nantinya. Oh, langsung di sana Nile akan coba dipegangin kakinya dan Nile still survive in the mid lane. Tidak ada yang bisa ke arah sana, tapi Nile nampaknya belajar akan kesalahan. Dia tidak mau sembarangan untuk recall. Karena dia takut terpick off tiba-tiba lagi. Posisinya kalau dia terpick off Turtle bisa dipegang sama Aura Fire. Ingat, dia masih punya chance untuk mendapatkan perfect Turtle Momochan. Buset! Solo pick off kah? Solo pick off terjadi. Baloyski out of nowhere solo pick off terhadap Sin Momochan. Tapi kali ini sepertinya Baloy. Baloy still survive. Marky tidak mau kali ini duo PH melepaskan bottom lane dengan sia-sia. Samohate menjadi pilihan utama. Van mencoba melakukan distraction tapi Nile masih mau lebih. Nile mencoba untuk mengadu terhadap retribution yang dia miliki. Bersama dengan Van tapi Baloyski presswordnya gagal. Perfect turtle for Nile. Kali ini Nile pemegang Turtle Mania nomor 2 berhasil mengamankan perfect turtle untuk kedua kalinya. Wah, bahkan dia bisa berada di posisi pertama loh. Harus berhati-hati. Oke, kita coba hitung ya. Bisa dikejar, Ji. Tapi balik Nggak lagi di arah bottom lane tadi, jauh di ya. arah bottom lane tadi, kalau dilihat-lihat apa yang terjadi dengan Divine Judgment dan bahkan dari Baloyski-nya nggak tumbang, Flash of the Oasis adalah jawabannya. Foto item terbaru kita ini loh. Foto. Flash of the Oasis Smile. yang ngeganggu banget. Karena apa? Karena setiap kali darah di bawah 35% dalam kurun waktu 5 detik, dia akan dilindungi dengan shield absorb. Dan favornya juga menjengkelkan. Dan lihat Baloyski. Lihat defense adjustment-nya, talinya nggak putus. Gak bakal bisa ditangkap jatuhnya. Dan gak bisa ditangkap Sin. Black Shoes harus digunakan. Baloyski poking damage menuju ke arah Kabuki. Bahkan Van mencoba untuk membantu pergerakan ke arah Baloyski. Covering up yang sangat baik untuk para pasukan dari Aura Fire. Meskipun begitu, disengage dilakukan oleh Geek Farm karena mereka sadar. Mereka lebih memilih menunggu Luke bisa menginvasi ke arah backline-nya. Lihat, Nile too strong. What a retribution from Nile pun gak bisa dihentikan. Dan Van
kali ini kita melihat dia gak bisa masuk lebih dalam. Langsung dengan adanya sosok Secret Eagle mundur sama HT-nya. Buset, di zoning semua pemain-pemain dari Aura. Gak dikasih chance sama sekali untuk setidaknya mereka melakukan defense atas turret-turretnya. Oke, Baloyski untuk Geek Fam memang the mastermind from Geek Fam. Ini gak bisa dihentikan permainannya. Dan lagi-lagi ya, ini jadi space yang banyak banget buat Marky. Semuanya, lihat mapnya kebuka, rumput nggak ada yang bisa dibilang safe dari Aura Fire. Geek Fam dari semua lini benar-benar memenangkan match up-nya dan bahkan Aran. Buset. Lihat seinstan itu Cimomo. Gak dikasih landing jauh, gak dikasih chance untuk melakukan perpotongan duniawi. Dan bahkan kita ngelihat dengan adanya Baloy Airlines ini benar-benar ngebuat pemain-pemain dari Aura Fire siapapun yang mencoba untuk ngepanis Baloy, malah dia terkena bulir-bulir jeruk kalau kata Ranger Mas. Wah, Oke. itu dia tuh. This is Kapten Baloyski speaking. Baloy Airlines ready to take off. Apalagi dengan Circling Eagle yang damage-nya nggak masuk akal loh. Satu logis. kali Circling Eagle 1700 menuju ke arah Sin. Itu damage yang sangat tinggi loh. Oke, Kapten Baloy ready berada di garis depan kali ini. Ready to take off. Baloyski Airlines landing dengan sempurna menuju ke arah Sin dan bahkan mendapatkan satu buah point kill. Again and again. Walaupun Baloyski kali ini harus ter-take down. Kapten Baloyski berhasil membuat sosok Luke landing dengan sempurna. Tapi lihat, ter-take down. Marky versus everybody. Marky can do it. Oh my god. Triple kill from Marky. Sutota! Outplay yang gila banget dari Secret Weapon Geek Fam. Marky mengembalikan keadaan dengan satu tembakan, satu tendangan yang begitu mantap. Maju kena, mundur kena. Ada Raisa. dua bola di depan sana. Decimate-nya menancap. Tersisa Arang seorang diri. Ini bencana untuk Aura Fire. Benar-benar berbeda ini. Padahal aku ngerasa ya Be, dari menit pertama nih sampai tadi mungkin menit ke-9 lah kita bisa bilang. Marky mungkin selalu di babysit sama Baloy. Dan gak kelihatan bahwa dia memiliki potensi untuk melakukan deal damage. Tapi lihat mid game-nya Marky benar-benar terlihat kejam dengan volley shot-nya. Alright, tapi lihat di arah batu nih, Lot mulai bergerak menuju ke arah base turret. Kapten Baloyski menuju ke arah backline, tapi nampaknya membelokkan pesawatnya menuju ke arah base turret menjadi jawaban utama. Lagi dan lagi para pasukan dari Aura Fire, mereka terhentikan pergerakan dan bahkan Aran sekalipun mau dikejar Baloyski juga masih bisa. Ingat, Baloyski punya power Baloy Airlines. This is Kapten Baloy, tapi kejedot gak ada yang lihat. Oke, nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Benjol sedikit nggak ngaruh. Oke, tapi dikejar, lihat Ci. This is Baloyski speaking. Kapten ready to take off dan landing dengan sempurna menuju ke arah seorang Aran. Berhasil mendapatkan 1 poin. Dan Matilda kali ini membuat Geek Fam memiliki 10.000 gold difference. Oh my god, tukang somai kejemur god. Oh my god. Wow, ya bahkan lihat seberapa kuat tim fight yang dibuka sama Geek Fam. Dan sekarang lihat, mereka udah mulai berkumpul. Gak kasihnya chance sama sekali untuk Aura Fire bisa keluar dari kandangnya. Dipaksa untuk dihancurkan base turret-nya 60 detik sebelum adanya Lord. Mereka mau zoning out, bener-bener zoning out biar Aura Fire gak keluar dari area high ground-nya. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi itemnya, ini ada perbedaan 3.000 loh. Antar Kabuki dan juga Marky. Dikarenakan satu momen saja triple kill yang dia ciptakan di arah bottom lane dengan Husklaw sebagai jawabannya. Dan Wind of Nature sekarang pun sudah ada di tangan dari Marky, membuat dia makin sulit untuk di take down. Mau itu Aran, mau itu Kabuki dengan burst damage-nya. Physical damage tidak akan berpengaruh, hanya Sin sajalah yang mungkin bisa menumbangkan sosok Marky dengan Bruno-nya. Tapi kalau Baloyski pakai Bloodwing sih, ini kejam sih menurut gua. Dia kejam banget sih. Iya. Dia pertama punya Absorb Shield, dia terus juga kedua dia punya poking damage ke arah Kabuki dan Aran dipegangin kakinya. Lihat Baloyski di penjasmen dan langsung menghindari di penjasmen itu sendiri. Fan tersisa seorang diri, mencoba dipegangin kakinya. A press for nothing. Gak ada yang bisa dihentikan, tapi ternyata Holy Crystal menjadi jawaban dari Baloyski. Di balik itu semua, Nile, dia seorang diri di arah top lane. Dia tidak harus khawatir untuk maju ke arah team fight. Karena mereka sadar lihat bulir-bulirnya terlalu sakit. Untuk Kabuki dan juga Sin, Holy Crystal
Holy Baloyski kali ini. Itu kejam banget sih damage-nya. Dan bahkan lihat Aran aja ditempel, diselendangin sama Luke. Ini udah ketutup hampir semua lininya. Aura Fire mau farming sedikit gak bisa. Dan lihat, Flask of the Oasis, burst damage gak akan berpengaruh sama sekali. Malah Baloyski bisa terbang 2 kali gara-gara guided win-nya ready. Dan Gila untuk sih. sekarang melihat potensi dari Geek Farm dengan 12.000 network perbedaannya, Lord akan menjadi eksekutor di menit yang ke-13 kali ini. Oh my god, base terbuka dengan sangat bebas. Di sini, this is Captain Baloyski speaking, menuju landing ke arah Fan, tapi nampaknya dia memutar arah ke arah Aran. Untuk bisa bertahan di depan sana, Kabuki harus menggunakan heavy crossbow-nya. Para pasukan dari Aura Fire, mereka semaksimal mungkin melakukan distraction dengan membawa Lord menuju ke arah top lane, tapi super minion tidak bisa terhentikan di 3 wave yang berbeda. Iya, udah mulai masuk kali ini di area mid terlebih dahulu. Dan bahkan pemain-pemain dari Geek Farm dengan poke damage dari Aboy. Oke, poke damage dari Aboy. Aboy megangin ke arah belakang. Tapi lihat tiba-tiba Baloyski fokus ke arah Fan. Knockout-nya membuat seorang Fan Sakratul Maut dan Appress Ward-nya belum bisa dikeluarkan Fan. Di sana hanya bisa memberikan space saja. Hanya bisa memberikan badan tanpa bisa tuker damage. Nggak ada deal damage yang keluar dari Aura Fire. Nggak ada pertukaran damage. Bahkan Geek Farm nggak tergores sedikit pun. Iya, tapi thanks to Sin karena dialah ini Aura Fire bisa bertahan. Dengan Angry Gloom yang begitu cepat untuk melakukan clear wave terhadap minion, Sin menjadi sosok terakhir di base yang harus ditumbangkan oleh Geek Farm sebelum Geek Farm bisa menumbangkan base dari Aura Fire. Oke. Astral Eco. Ini Aboy itu ngebuat landasannya supaya Kapten Baloyski terbangnya nanti lancar. Iya, dia ngebuat taxi runway. Benar, hanggar ya hanggar. Iya. Lihat, Aran sekarang juga kebingungan untuk melakukan split push. Pertama, dia bisa dipegang dan dia bisa dikejar sama Baloyski. Damage-nya kalau dia bawa Luke, jadi 2 orang lawan 1. Iya. Tapi masalahnya look-nya aja susah untuk ditumbangin. Lihat Baloy! Baloyski, solo pick off. Almost is never enough. Baloyski memang terkadang kali ini decision dari Kapten Baloyski hampir saja solo pick off. Kalaupun itu terjadi, itu akan menjadi keuntungan 1 tukar 1. Tapi karena Baloyski tumbang, tapi setidaknya mereka sadar damage dari Baloyski ini benar-benar gak bisa dibendung dan menuju ke arah immortality. Ini nggak tahu kenapa ya, imajinasiku makin jahat melihat Matilda seperti ini sih. Yes. Bayangkan Iya sih. kalau itu ada Beatrix dengan Renner Apathy. Itu bakal jadi eksekusi yang mengerikan banget. Astra Recall udah jawaban Matilda sih. dengan Astra Recall dengan Renner Apathy itu bakal jadi 3-man move yang paling mematikan seharusnya. Alright. Konsilnya dibuka. Itu dia, ketika Konsil Gaming diberikan Aura Fire, langsung dibuka taxi runway dari seorang Aboy. Wah, jangankan itu, lihat dari segi itemnya tadi udah bener-bener ketinggalan jauh banget. 12.000 net worth dari Geek Farm dengan leadingnya. Membuat Aura Fire kali ini harus bermain dengan hati-hati. Pick off adalah jawabannya. Oh, informasi terlihat Momo-chan. Oke. Kayaknya kali ini mereka ingin team fight. Karena menuju ke arah sosok Fan. Team fight para pasukan dari Aura Fire terlihat dengan sangat jelas. Para pasukan Aura Fire mencoba untuk mencobrak dengan Kabuki di belakang sana. Tapi Aboy masih free hit. Nile versus everybody. Decimate masih di tangan tapi Luka cutting di night rotation. Fan bahkan gak bisa selamat. Dan terhentikan pergerakannya. Unstoppable from Banke. Aura Fire menuju ke arah belakang. Kabuki gak punya Wind of Nature. Luka terlalu kuat. Luka too strong. Gak ada damage yang bisa menghentikan dirinya. Wave masih bergerak. Mereka tidak butuh lot. Mereka ingin kemenangan pasti. Dan bahkan lagi dan lagi. Kapten Baloyski membuat Aran kali ini harus mundur. Dia gak bisa. Nah, damage yang diberikan. Wah. Tapi kalau Aran diberhentikan kakinya. Kalau Aran berhasil dipegang kakinya. Mereka punya chance besar untuk endgame. Tapi lihat Kabuki mencoba untuk memberikan sedikit coverisasi. Namun ternyata Geek Farm pun tidak mau terlalu memaksakan untuk melakukan endgame. Karena mereka tahu masih adanya Sin. Masih ada yang bisa melakukan clear cepat. Dan Kabuki pun masih menjadi jaminan untuk pemain-pemain dari Aura Fire. Dan ini dia power late game dari Lilia ketika urusan clear minion Yes. akan menjadi power untuk Sin itu sendiri. Namun kalau dilemparin meteor kayak gitu, harusnya Sin udah mulai sadar kalau dia harus menjaga posisi agar nanti wave minion bisa dia clear lebih instan. Alamak, sakit kali nampaknya di sana. Damage yang diberikan dengan Astra Recall-nya. Ini bukan hanya bisa untuk recall sih, tapi bisa untuk pulang ke base. Iya. Wah, Dan recall paksa ya. di recall paksa. Bahkan mungkin Black Shoes juga bakal dipaksa untuk digunakan terlebih dahulu. Oh,
Mereka kayaknya mau fast push deh. Iya, mereka Lihat mau di fast top push. lane look-nya udah pegangin. Bawah Dari juga segi dipegangin. minion, bawah juga dipegang dan Baloyski. Oke, Baloyski mencoba untuk menghindari damage yang diberikan, bahkan flicker telah dikeluarkan. No heavy crossbow for this time. Marquez standby on position. Luka mencoba megangin sama hati. Dipentaskan belum dikeluarkan, tapi damage dari Marquez tak bisa dibendung. Dan Aran di sana terperangkap dengan decimate. Hilang, terjantung di depan sana para pasukan dari Aura Fire. Mereka udah cuma bisa menahan Van, bahkan press-portnya for nothing. Hilang begitu saja, base terbuka. Ini dia, duo PN. Kapten Baloyski featuring the secret weapon Marquez berhasil mendapatkan kemenangan atas Geekfam 2-1 Israel. Geekfam masih memiliki chance tentunya